spermatogonium memiliki kromosom yang berjumlah 23 pasang. Merupakan awal dari tahap proses ini, ia akan mengalami proses mitosis dan berubah bentuk menjadi spermatosit primer. Spermatosis primer memiliki kromosom yang berjumlah 23 pasang. Ia adalah hasil dari pembelahan spermatogonium secara mitosis. Ia akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 dan berubah bentuk menjadi spermatosit sekunder. Setelah itu, spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Meiosis 1, tahap pembelahan sel yang memisahkan kromosom homolog dan menghasilkan 2 sel haploid. Meiosis 2, proses pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan haploid yang berbeda secara genetik. Pada tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid dengan bentuk dan ukuran yang sama. Spermatid merupakan hasil pembelahan sel tahap akhir sebelum berubah menjadi spermatozoa. Spermatozoa memiliki 23 kromosom. Spermatozoa yang sudah selesai akan menuju tempat penyimpanan sperma sementara. Ia menghasilkan 4 sel spermatozoa. Sperma akan keluar pada kondisi epididymis, sudah tidak bisa tertampung. Sperma dapat membuahi ovum jika terjadi fertilisasi penumpukan di organ bagian sekitar kelamin. Oogenesis. Oogonium bertambah besar dan membentuk oosit primer. Oosit primer akan membelah menjadi oosit sekunder haploid, lalu menjadi badan polar. Sel telur yang dihasilkan dari pembelahan oosit primer secara asimetris pada saat perempuan pubertas. Badan polar primer pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan haploid yang berbeda secara genetik. Dihasilkan dari pembelahan sel oosit sekunder pada proses meiosis 2. Badan polar produk haploid yang diekstrusi yang dihasilkan oleh 2 pembelahan meiosis yang mengarah ke pembentukan oosit dan zigot. Ootid dihasilkan dari pembelahan sel oosit sekunder pada proses meiosis 2. Ovum hasil akhir dari oogenesis. Sperma ada 3 bagian, yaitu pertama, bagian kepala. Bagian kepala mengandung kromatin yang merupakan bahan DNA yang membunuh kromosom. Yang kedua, bagian tengah. Bagian tengah sebagai penghubung kepala ujung sel sperma dan menyediakan energi sehingga sel sperma dapat bergerak. Yang ketiga, bagian ekor. Bagian ekor sebagai membuat gerakan. Ekor ini akan mendorong sperma ke depan menuju sel telur untuk proses pembuahan. Terus, ada membran plasma. Membran plasma adalah lapisan yang mengelilingi ovum, berfungsi untuk melindungi isi sperma. Selanjutnya ada mitokondria, bentuk spiral, adalah organel sel, berfungsi untuk menghasilkan energi ATP untuk sel. Selanjutnya ada bagian leher, bagian yang menghubungkan kepala sperma dengan tengah. Selanjutnya ada nukleus, bagian dari kepala sperma yang mengandung DNA, materi genetik. Yang terakhir ada akromosom, bagian di kepala sperma mengandung enzim untuk membentuk sperma menembus zona. Ovum struktur. Yang pertama ada sel folikel, adalah lapisan yang melindungi dan mendukung ovum dalam ovarium, berfungsi untuk memberi nutrisi serta membantu proses pematangan sel telur. Selanjutnya ada korona radiata, adalah lapisan sel yang mengelilingi ovum setelah folikel mencapai tahap akhir pematangan. Selanjutnya ada nukleus, adalah bagian dari sel, berfungsi untuk sebagai pusat
pengendarai, dan penyimpanan informasi genetik dalam bentuk DNA. Selanjutnya ada eitoplasm, adalah cairan kental yang mengisi bagian dalam sel di luar inti sel nukleus. Selanjutnya ada zona pellucida, lapisan tipis yang mengelilingi ovum di luar membran plasma, berfungsi melindungi ovum serta memfasilitasi pembuahan. Selanjutnya ada perivitelline space, ruang cair yang terletak antara membran vitellus dan zona pellucida, berfungsi memberikan ruang dan dukungan bagi ovum. Selanjutnya ada plasma membranse, lapisan tipis yang melapisi permukaan luar ovum, berfungsi penghalang pertama yang memisahkan konten sel telur dari lingkungan eksternal. Yang terakhir ada nukleolus, adalah struktur yang terletak di dalam nukleus, berfungsi sebagai tempat produksi ribosom, RNA, dan perakitan subunit ribosom. Fertilisasi atau pembuahan. Yang pertama ada indung telur, menghasilkan sel telur dan hormon seperti metrogen dan progesteron. Terus ada ovulasi, melepaskan oosit sekunder. Ovulasi terjadi pengeluaran telur oosit dari ovarium. Selanjutnya ada pembuahan. Fertilisasi terjadi peleburan inti sel telur dengan inti sel sperma sehingga terbentuk zigot. Selanjutnya ada hari 1, sel tunggal atau zigot. Pembuahan sel satu zigot membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4 sel, dan sekrosanya pembuluhan ini terjadi dalam tuba Fallopi. Hari kedua 2 sel, hari ketiga 4 sel. Selanjutnya ada hari keempat 16 sel. Pembelahan lanjutan zigot terus membelah sehingga terbentuk sekumpulan sel seperti buah anggur yang disebut milula. Hari kelima blastokista awal. Morula terus mengalami pembelahan sehingga terbentuk blastosit. Blastosit selanjutnya menampil ke dalam endometrion yang diproses implantasi. Hari ke-6 sampai 7 blastokista tahap akhir. Selanjutnya ada embrio, tahap awal perkembangan sel telur oleh sperma. Dan selanjutnya ada lapisan dalam rahim. Lapisan yang melapisi dinding rahim menjadi tempat implantasi embrio setelah pembuahan. Dan yang terakhir ada rahim, tempat berkembangnya janin setelah fertilisasi. Sitoplasma ovum. Yang pertama ada granula kartika. Struktur kecil di dalam sitoplasma ovum berperan penting dalam proses pembuahan. Yang kedua ada nukleus sperma, inti sel sperma yang berada di dalam sel telur setelah proses kortilasasi. Yang ketiga ada badan basal sperma, struktur yang berada pada bagian awal ekor sperma. Dan selanjutnya ada zona pellucida, lapisan glikoprotein yang mengelilingi sel telur pada mamalia. Selanjutnya ada membran plasma ovum, lapisan tipis yang mengelilingi ovum setelah zona pellucida. Dan selanjutnya ada enzim sel yang terbentuk ketika sel dihancurkan dan organel-organel tertentu dipisahkan. Dan selanjutnya yang terakhir ada sel polikel, sel-sel yang membentuk lapisan di sekitar sel telur dalam ovarium.